قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, hadirin dan hadirat, teman-teman sekalian dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang mana hendaknya kita banyak bersyukur kepadanya atas segala nikmat taufik, hidayah, iman serta Islam, dan berjalan di atas sunnah petunjuk Nabi yang sahih. Dan kita berharap kepada Allah dan memohon kepada Allah agar diwafatkan dalam kondisi yang baik ini. Kemudian teman-teman sekalian rahimakumullah, tak lupa salawat dan salam senantiasa kita aturkan, panjatkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam senantiasa tersampaikan kepada beliau, para sahabatnya, ahlul baitnya, dan para umatnya hingga hari kiamat kelak. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita masih bersama Al-Imam Abu Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala, dan juga dengan ulama di abad ini pula, yakni Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Kita masih bersama tulisan hasil karya beliau, yakni dari Hilyah Talibul Ilmi dan syarahnya yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih dalam adab penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Adab penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Adab fasal yang pertama, adab penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Dan kita telah masuk kepada adab yang ke-11. Adab yang ke-11 yakni yang kita berikan judul nongkrong yang tidak bermanfaat. Dan untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Al-Firdaus untuk memulai membacakan matan kita kali ini yang insyaallah ta'ala tidak banyak dan juga syarahnya tidak terlalu panjang juga, tapi kita akan berikan beberapa faedah lainnya untuk mendalami dari permasalahan ini. Dan saya persilakan kepada Al-Firdaus untuk memulainya. Falyatafaddal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah ta'ala, ahada asyar al-i'radu an majalisil lagwi la tata' bisata man yakhshawna fi nadihimul munkar wa yahtikuna astaral adab mutaghabiyan an dhalik fa in fa'alta dhalik fa inna jinayataka 'alal ilmi wa ahlihi 'azimah. Ya, terima kasih kepada Al-Firdaus yang telah membacakan materi kita pada kesempatan kali ini, di pertemuan ke-11 ini. Dan silakan teman-teman simak di tampilan yang ditampilkan oleh tim admin dari pembahasan kita yang ke-11, adab penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri, yaitu al-i'radu an majalisil lagwi. Adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri adalah diantaranya dia berpaling atau menjauhi dari tempat-tempat duduk, tempat-tempat nongkrong yang tidak bermanfaat, tempat-tempat nongkrong, tempat-tempat duduk yang sia-sia. Ini adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri yang ke-11, kata Syekh Bakar, yaitu adalah seorang penuntut ilmu terhadap dirinya hendaknya dia menjauhi, dia tidak sering atau menjadi sebuah kebiasaan sebagaimana di masyarakat awam tentunya, yakni duduk-duduk di majelis atau tempat yang tidak bermanfaat atau penuh dengan kesia-siaan. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah,
Dan kata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala, janganlah dirimu itu menjatuhkan, membuat dirimu terjatuh ke dalam kesia-siaan yang tidak ada manfaatnya. Jangan engkau buat kakimu itu, pijakan kakimu itu ke dalam sesuatu yang mungkar, ya. Jangan engkau pijakkan kakimu, tegakkan kakimu kepada tempat-tempat yang penuh dengan kemungkaran. Karena apa? Yang mana di tempat tersebut banyak orang-orang berbuat kemungkaran. Yang dimaksudkan di sini lebih kepada kesia-siaan, ya, yang tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya, yang mana juga ini bisa merusak dari kemuliaan bagi seorang penuntut ilmu, ya, ketika dia duduk atau bermajelis di tempat tersebut dari segi adabnya, akhlaknya, dan sikapnya tersebut yang menjadi penilaian oleh pihak lain atau orang lain. Dan kata Syekh Bakar juga bahwa ketika engkau duduk di majelis kesia-siaan tersebut, majelis yang tidak ada bermanfaatnya, nongkrong di tempat tersebut, fa'in jinayataka 'alal ilmi wa ahlihi, ya, azimatun, maka engkau telah berbuat sebuah kejahatan yang besar terhadap ilmu dan para pengemban ilmu. Nah, teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ini yang disampaikan oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala, dan kita akan coba lihat sedikit dari penjelasan dan pemaparan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'atan, yang mana Syekh Utsaimin di sana memberikan penjelasan kesia-siaan al-laghu itu nau'ani, ada dua. Kesia-siaan itu memiliki dua macam. Dan macam yang pertama adalah laisa fihi faidatun wala madharrah. Kesia-siaan yang tidak ada faidahnya, tidak ada manfaatnya, dan juga tidak ada ruginya. Kesia-siaan yang tidak ada manfaatnya dan tidak ada ruginya. Kemudian yang kedua, walagwi fihi madharratun, dan kesia-siaan yang mempunyai dampak atau madharrah, ya. Amal awalu fala yanbaghi lil aqili an yudhiba waqtahu fihi li'annahu khasaratun. Maka yang pertama, kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, seorang yang memiliki akal sehat, dia tidak akan habiskan waktunya untuk di tempat majelis tongkrongan yang sia-sia tersebut, walaupun nggak ada mudaratnya, karena dia paham bahwa waktu itu adalah sebuah kerugian besar kalau tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan kemudian wa amma tsani, kata Syekh Utsaimin, fa innahu yahrumu alaihi an yumdiya waqtahu fihi li'annahu munkarun muharramun. Jadi yang kedua, jelas ini adalah sebuah kemungkaran. Jelas ini adalah semua kemungkaran dan hukumnya haram menghabiskan waktu di tempat tongkrongan yang di sana jelas ada kemungkaran dan keharamannya tersebut. Jelas ada kemungkaran dan keharaman pada tempat tersebut. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, dimanapun berada, dan ini disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Maka di sana juga beliau menjelaskan dari atau tentang masalah seorang yang duduk di majelis atau tongkrongan yang di sana jelas-jelas ada kemungkarannya, maka hendaknya dia tinggalkan. Hendaknya dia tinggalkan dan mengingkari dari kemungkaran tersebut. Ya. Dan hendaklah dia juga jangan bermudah-mudahan dengan berlandaskan dari sabda Nabi SAW, fa in lam yastati fa biqalbih. Maka kalau dia enggak mampu mengingkari dari kemungkaran tersebut, hendaknya dia ingkari dengan hatinya. Maka kata Syekh Utsaimin, ini adalah sesuatu yang tidak pantas, dan saya ana karihun li hadzal munkari fi qalbi. Ini saya enggak suka, kata Syekh Utsaimin, kalau model seperti ini, yakni mengingkari kemungkaran hanya dengan hatinya, yang padahal dia bisa
berpaling atau meninggalkan dari majelis tersebut. Dan di satu sisi dia mengingkari dengan hatinya, ya, tapi dia masih huwa jalisun ma'a ahlihi. Dia masih duduk atau nongkrong bersama orang-orang tersebut, kata Syekh Utsaimin. Dia masih duduk, dia masih nongkrong dengan majelis tempat duduk tongkrongan yang sia-sia tersebut. Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, kalau orang seperti ini bisa dikatakan kepadanya, lau kunta karihan lahu haqqan majalasta ma'ahum. Kalau engkau membenci dari kemungkaran tersebut, engkau pasti nggak akan betah dan mau duduk dengan mereka. Engkau tidak akan mungkin mau duduk dengan mereka. Engkau nggak akan betah. Engkau akan benci, engkau akan mengingkarinya, yang mana membuat engkau akhirnya berpaling, berpaling. Nah, kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala juga di sini teman-teman sekalian, bahwa tak kala Syekh Bakar mengatakan, fa in fa'alta dzalika fa innahu jinayataka 'alal ilmi wa ahlihi 'azimah. Jika engkau berbuat demikian, ya, jika engkau berbuat demikian, apa yang terjadi? Ya, engkau berbuat demikian, engkau telah berbuat sebuah kejahatan, jinayah terhadap ilmu dan para ahli ilmu. Apa maksudnya di sini, kata Syekh Utsaimin? Ketika seorang awam, seorang di luar sana melihat seorang penuntut ilmu, pencari ilmu, dan dia duduk di majelis-majelis, falau ra'ayna taliba ilmin yajlisu majalisal lahwi wal lagwi wal munkari. Kalau dia melihat ada penuntut ilmu yang duduk di majelis kesia-siaan, nggak ada manfaat, nggak ada faidah, dan bisa jadi itu kemungkaran, ya, maka fajinayatuhu ala nafsihi wadihatun wa azimatun. Maka kejahatan dia di sini itu sangat terang benderang, sangat jelas terhadap dirinya sendiri, dan bagaimana juga ini akan dinisbatkan kepada pihak yang mengemban ilmu, baik para ulama dan ilmu itu sendiri. Li'anna an-nasa qad yaqulun, maka manusia akan mengatakan haula'i talabatul ilmi. Mereka ini adalah penuntut ilmu, pencari ilmu. Wa hadhihi natijatul ilmi. Apakah ini hasil dari dia belajar? Apakah ini buah dari dia datang ke majelis atau menuntut ilmu? Dan apa-apa yang semisal dengan perkataan-perkataan tersebut. Maka sejatinya kalau dia demikian, dia telah berbuat sesuatu yang merusak terhadap ilmu itu sendiri dan merusak kepada para pengemban ilmu. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dari penjelasan bagian yang ke-11 dari adab penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri, yaitu al-i'radu anil majalisil lagwi, berpaling atau meninggalkan dari tongkrongan majelis tempat ilmu yang tidak bermanfaat, Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan lihat bagaimana majelis yang sia-sia ini itu dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Majelis yang sia-sia ini itu juga telah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maqa'ada qaumun maq'adan, tidaklah suatu kaum, suatu kelompok, suatu tongkrongan, yang mana tongkrongan ini lam yadhkurullaha wa lam yusallu 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kumpul-kumpul ini, ya, ini secara global ya teman-teman, karena bentuk yang disampaikan dalam hadis Nabi SAW ini juga nakirah, bermakna umum, global. Mau kita nongkrong kayak gini, ya, dalam grup WhatsApp. Makanya kata sebagian para ulama, kalau Anda dimasukin ke dalam grup WhatsApp tapi enggak jelas juga faidah dari grup WhatsApp tersebut, maka silakan Anda pamitan baik-baik untuk menghindar dari grup yang enggak jelas tersebut. Terlebih itu memakan dari memori HP kita dan kuota kita dan seterusnya. Nah, kata Nabi SAW,
maq'ada qaumun maq'adan lam yadhkurullaha wa lam yusallu 'ala nabiy sallallahu alaihi wasallam, tidaklah suatu kaum itu nongkrong duduk di suatu tempat yang di sana tidak ada zikir kepada Allah, disebut nama Allah, dan juga tidak dibacakan atau membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa kana alaihi hasratan yaumal qiyamah, kecuali mereka ini yang ngumpul-ngumpul ini, yang nongkrong-nongkrong ini akan ditimpakan penyesalan kelak pada hari kiamat. Ya, ini kata Nabi kita alaihi salatu wassalam bahwa kalau ada tongkrongan, kumpul-kumpulan yang sana nggak ada disebut nama Allah, nggak ada salawat kepada Nabi, ketahuilah ini akan menjadi penyesalan kelak pada hari kiamat. Ini akan menjadi penyesalan kelak pada hari kiamat. Nah, teman-teman rahimakumullah, hadis ini mengingatkan kepada kita tentang bagaimana kita bermajelis. Apa yang mereka dapati ketika bermajelis, kalau tidak berzikir kepada Allah, tidak bersalawat kepada Nabi, ketahuilah akan menyesal. Akan menyesal, teman-teman sekalian. Nabi, dan perhatikan dalam hadis tadi teman-teman, Nabi SAW tidak menyebutkan majelis ini, tongkrongan ini, maka ada qaumun maq'adan. Beliau hanya mengatakan tidaklah suatu sekelompok orang itu duduk-duduk, nongkrong-nongkrong, ya, lam yadhkurullaha wa lam yusallu 'alan nabi. Ya, dalam tongkrongan itu dia tidak menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi. Dan Nabi nggak bilang bahwasanya tongkrongan ini tongkrongan yang dia gibah gitu loh, fitnahin orang, gunjing orang lain gitu loh, atau mengadu domba orang lain. Yang jelas-jelas kita tahu gibah, menggunjing, mengumpat orang lain itu tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi majelis ghibah, namimah itu jelas nggak boleh. Tapi bayangkan teman-teman, majelis yang nggak disebut saja nama Allah dan selawat kepada Nabi itu bisa membawa petaka. Apa petakanya? Nabi katakan akan menjadi penyesalan. Ini bukan majelis maksiat loh. Ini bukan majelis yang jelas-jelas dosa. Majelis yang nggak disebutin nama Allah saja dan hadis salawat kepada Nabi, misalnya obrolan, tongkrongan, ngalur ngidul tanpa arah. Ya, majelis yang kosong dari mengingat Allah, bersalawat kepada Nabi, maka waktu yang dihabiskan di majelis tersebut, di tongkrongan tersebut, ini akan menjadi penyesalan kelak pada hari kiamat. Ya, karena ini majelis sia-sia, kata Nabi SAW. Majelis yang hanya, tongkrongan yang hanya membuang-buang waktu. Tongkrongan yang hanya membuang-buang waktu, teman-teman. Ya, maka perhatikanlah agama kita ini, dan penuntut ilmu itu benar-benar menghargai waktu. Jadi, dia paham dari hari-hari kehidupannya, semakin dia menjalani hari-harinya tersebut, maka dia akan tahu bahwa ini semakin menipis, gitu loh. Waktu kita semakin menipis. Sebagaimana perkataan Al-Hasan Al-Basri yang ma'ruf, yang terkenal, ya bena Adam, wahai manusia, innama antal ayyamun, sesungguhnya engkau itu adalah kumpulan hari-hari. Semakin hari ini berlalu, kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, kullama dhahaba yaumun. Kalau hari berlalu, ya Allah teman-teman, kemarin tanggal 30 Desember, ini 31 Desember, besok 1 Januari 2022. Hari kita berlalu bertambah. Seharusnya kita bukan euforia, seharusnya kita sedih. Kita ini kan kalau dalam urusan duniawi, kalau makin berkurang itu kan makin sedih. Konsepnya kan gitu sebenarnya. Tapi kenapa kita nggak sedih? Gitu loh. Ini kan aneh. Ajib kita ini. Duit berkurang seharusnya sedih. Kerjaan kurang akhirnya gak dapat job, sedih. Gitu loh. Urusan duniawi. Hari lewat makin berkurang gitu loh. Makin bertambah umur, orang pada happy, pada pesta pora, euforia gitu loh. Ngadain acara besar-besaran. Ya Allah. Para ulama kita mengingatkan, ya ibnu Adam, innama anta ayyamun. Engkau tuh hari. Kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duka. Hari berlalu, dirimu makin berkurang, makin expired, makin mau mati, makin mau makin habis diri kita, teman-teman sekalian. Ya, jadi ini yang perlu kita camkan, kita perhatikan. Sebagaimana perkataan para ulama salaf juga bahwa
waktu itu al-waktu sayfun atau kasayf. Waktu itu seperti pedang. Waktu itu laksana pedang. Fa in qata'tuhu wa illa qata'aka. Kalau engkau enggak gunakan waktu ini dengan baik, dia akan menebas dirimu, mencelakakanmu, wa nafsuka illam tashghalha bil haqqi. Kalau engkau enggak gunakan waktu ini, sibukkan dengan kebaikan. Majelis boleh, teman-teman. Nongkrong boleh. Tapi perhatikan tongkrongan kita kayak gimana. Apakah penuh dengan kesia-siaan? Apakah penuh dengan kelalaian? Apakah penuh dengan tidak ada faidah, tidak ada manfaat? Maka ini yang harus kita camkan dan kita perhatikan waktu kita habiskan untuk apa. Nah, teman-teman sekalian rahimakumullah, ingat kembali bahwa Nabi mengatakan majelis yang tidak disebut mengingat nama Allah, kosong dari zikrullah, kosong dari salawat kepada Nabi, maka itu akan menjadi penyesalan kelak pada hari kiamat. Dan paling enggak loh teman-teman, Anda kalau nongkrong sama teman di warung kopi yang mungkin warung kopinya punya ikhwah kita juga Pak Ustadz, jadi kita aman dari dengerin musik di sana atau campur baur gitu loh. Oke, tapi ingat, Anda kalau majelis di sana banyak-banyaklah paling enggak beristighfar kepada Allah, paling enggak adalah 1-2 ayat itu disebutin di situ gitu loh, hadis gitu loh, dan nutup majelis itu dengan doa kafaratul majelis gitu loh. Jadi kita tahu teman-teman, kita ini makhluk sosial yang Allah ciptakan tuh harus kadang berkumpul, berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Kumpul dengan teman-teman kan kawan nggak masalah, nggak haram menjenguk, bertamu ke rumah teman gitu loh. Tapi ingat, jangan sampai kita sebagaimana perkataan Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau memiliki perkataan yang indah tentang masalah ini, tentang majelis atau tongkrongan perkumpulan. Kata Imam Al-Hasan kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, al-ijtima'u bil ikhwani qismani. Berkumpul, nongkrong sama teman-teman itu ada 2 model. Ya, ahaduhuma ijtima'un ala mu'anasati tab'i wa syaghlil waqti. Yang pertama adalah berkumpul dengan teman-teman yang sekedar cuman ngabisin waktu, senang-senang, punya hobi yang sama, ya, punya tabiat yang sama gitu loh, satu kebiasaan gitu loh. Maka kata Ibnul Qayyim, fa hadza madarratuhu arjahu min manfaatihi. Maka yang seperti ini mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Wa aqallu ma fihi annahu yufsidul qalba wa yadhi'ul waqta. Dan yang paling dikit ya dari model seperti ini, yang ngumpul-ngumpul cuman senang-senang doang gara-gara tabiatnya sama, ngabisin waktu sama-sama, ini mudaratnya lebih besar, dan paling dikit ini bisa merusak hati dan membuang waktu semata. Kemudian yang kedua kata Ibnul Qayyim rahimahullah, al-ijtima'u bihim ala ta'awuni ala asbabin najati wa tawasi bil haqqi wa sabri, yaitu kumpul-kumpul, nongkrong-nongkrong sama teman dalam rangka saling tolong-menolong, kerjasama, dan melakukan sebab-sebab keselamatan dari neraka Allah, kemudian saling wasiat, saling nasihatin dalam kebaikan, dalam kesabaran. Maka majelis seperti ini, tongkrongan seperti ini, kata Ibnu Qayyim, fahadha min a'zamil ghanimah wa anfa'iha. Ini sebesar-besarnya ghanimah, ya, sebesar-besarnya manfaat. Walakin fiha salasu afatin. Tapi kata Ibnu Qayyim, ini ada 3 penyakit yang juga kadang ada di majelis yang kedua ini, di tongkrongan yang kedua ini, dan dia harus dihindarin, kata Ibnu Qayyim. Yang pertama, al-ula tuzayyinu ba'duhum li ba'din, yaitu yang pertama dia harus hindari dari banyaknya gaya-gayaan, hias-hiasan penampilan, cara bicara gitu loh. Kadang nih majelisnya udah bener, tapi terlalu mentingkan gaya, bagus-bagusan dan semisalnya. Kemudian yang kedua, kata Ibnu Qayyim adalah tsaniyatu al-kalamu wal khultatu aktsaru minal hajati. Yang kedua adalah dia pembicaraan dan perkumpulannya itu lebih berlebihan dari yang dibutuhkan, ya, mungkin terlalu lama dan semisalnya. Kemudian yang ketiga kata Ibnu Qayyim, as-salisatu an yasira dzalika syahwatan wa 'adatan yanqati'u biha 'anil maqsud. Yang ketiga adalah ketika nongkrong ini, perkumpulan ini sering dilakukan jadi syahwat atau hobi semata yang dapat memalingkan dari tujuan utama, yakni saling berwasiat,
mengajak kepada kebaikan. Maka teman-teman semoga Allah muliakan rahimakumullah, ini yang dipaparkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dari tentang majelis yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat, dan bermanfaat pun itu perlu diwanti-wanti, perlu diperhatikan, jangan sampai lalai atau terjerumus ya kepada kekeliruan atau tiga kekeliruan tadi. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kemudian kata para ulama kita yang menjelaskan kembali dari majelis kesia-siaan ini, dari tongkrongan-tongkrongan yang tidak bermanfaat ini, maka mereka senantiasa mengajak kita untuk merenung dari firman Allah dalam surah Al-Asr. Jadi ketika Anda sering nongkrong, senang kumpul, coba ingat-ingat deh firman Allah dalam surah Al-Asr dari ayat pertama sampai ayat yang keempat atau yang ketiga. Kata Allah Subhanahu wa taala, wal asri, demi masa atau demi waktu. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu benar-benar rugi, kata Allah. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali mereka yang beriman, mengerjakan amal soleh dan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Nah, teman-teman semoga Allah muliakan rahimakumullah, surah Al-Asr ini hendaknya itu ya ingat gitu loh. Ingat ketika lagi nongkrong, lagi bermajelis, lagi duduk sama teman-teman. Karena perhatikan loh teman-teman, Allah memvonis kita itu dalam kerugian. Ya, sesungguhnya manusia rugi. Ya, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu benar-benar rugi. Ruginya dalam rangka apa? Wal asri, kata Allah, demi masa. Waktunya itu loh. Ya, kerugian dalam masalah waktu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu, dengan masa, dan menyatakan manusia itu rugi, dan banyak rugi dalam masalah waktu dan masa ini? Karena itu tadi teman-teman, sebagaimana judul yang kita angkat, nongkrong yang gak ada manfaat. Subhanallah, banyak loh. Kita itu kalau kumpul gak ada faidahnya, gak ada manfaatnya. Dan itu bertahun-tahun kita seperti itu. Ya, mau dari masa balik kita, remaja kita, dewasanya kita, banyak orang-orang tuh masih seneng kalau udah ngabisin waktu gak jelas, gitu kan, dan membuang waktu dengan kesia-siaan. Padahal kata para ulama, waktu itu punya urgensi. Waktu itu yang pertama adalah waktu itu modalnya manusia. Waktu itu modalnya manusia, sebagaimana perkataan Al-Hasan Al-Basri tadi. Engkau tuh hari loh, engkau tuh waktu. Semakin berjalannya waktu, habis gitu loh. Semakin berkurang. Nah, kalau semakin berkurang waktu mau habis, kok engkau masih baik-baik aja, masih tenang-tenang aja, nggak merasa kelabakan. Kita aja kan kalau misalnya beras di rumah habis, air galon di dispenser habis, kan udah kelabakan teman-teman. Udah harus sibuk cari cadangannya, beli lagi gitu loh. Waktu Anda nggak bisa beli. Waktu ini modal loh, dan nggak bisa beli gitu loh. Ini urgensi waktu yang pertama, bahwasanya waktu adalah modal dasar manusia. Apakah dia beruntung atau rugi? Dia beruntung atau rugi, lihat waktunya. Lihat apa yang dihabiskan di majelis tongkrongan sia-sia kan? Gitu loh. Ya. Maka teman-teman semoga muliakan rahimakumullah, saya sungguh menyedihkan tak kalah mungkin sebagian ikhwan, kalau ahwat saya nggak tahu lah ya, ikhwan yang mungkin kemarin beberapa hari yang lalu itu harus rela-rela nongkrong, walaupun mungkin nggak malam, tapi dalam rangka katanya membela negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia, tapi dalam dunia olahraga misalnya gitu. Dia tahan tuh mungkin ba'da maghrib sampai isyaknya, nggak datang ke majelis ilmu, cuman untuk nongkrongin, mantengin timnya main gimana, menang apa enggak, apalagi di final misalnya gitu. Ya Allah, kalau kita masih berpikiran, berpola pikir seperti ini, euforia dalam hal tersebut, sekali lagi ingat perkataan Al-Hasan Al-Basri, in ya bani Adam, innama anta ayyamun. Wahai manusia, kalian itu hari. Waktu kemarin yang kalian sia-siakan cuman untuk nonton, bela bahasanya gitu loh, nasionalisme dan seterusnya segala macamnya. Sejatinya enggak para ulama kita, para ahli ilmu kita ngatain, oh Anda terjumus kepada dosa besar misalnya gitu.
dan seterusnya. Tapi Anda telah sejatinya membuang modal besar Anda, yang padahal modal ini Anda bisa datang ke majelis ilmu, di masjid-masjid yang tersebar di kota Anda, tapi Anda habiskan untuk sesuatu yang sebagaimana kata Syekh Utsaimin tadi ya, di kitab yang kita bahas ini, yaitu sesuatu yang nggak bermanfaat tapi buat dia rugi gitu loh. Dan itu sesuai dengan hadis Nabi di awal tadi kita sampaikan, tidaklah suatu kaum itu duduk tapi nggak nyebutin nama Allah. Oh Pak Ustadz, saya kemarin nonton bolanya sambil istighfar katanya gitu. Ya it's okay lah kalau kayak gitu ya, ada aja alasan antum untuk ngelak gitu loh, nonton tapi sambil istighfar gitu loh, sambil zikir. Ya oke lah kalau kayak gitu ya. Jadi saya pun bingung lagi mau ngomong gimana kalau Anda berdalil dengan itu. Tapi ketika lihat para ulama kita, kalau mereka paham bahwasanya waktu itu modal yang luar biasa, dan waktu itu sangat cepat berlalu teman-teman. Lihat kemarin, ini udah hari ini nih, ini udah mau apa namanya, mau masuk tahun baru Masehi nih gitu loh. Ya, jadi waktu sangat cepat berlalu. Ya, sampai-sampai kata Imam Ahmad, aku tidaklah menyerupakan antara masa muda diriku dengan datangnya masa tuaku itu kecuali sesuatu yang nempel di bajuku kemudian jatuh gitu loh. Ini teman-teman pensil gitu kan. Ini kata Imam Ahmad, taruh di baju terus jatuh. Terus jatuh. Taruh di sini nih di pundakku, terus lengan bajuku terus jatuh. Dah segitu doang. Cepatnya waktu, teman-teman. Cepatnya waktu. Terus Anda mau sia-siakan bahasanya gitu. Mau dibuat tongkrongan gak jelas. Ya, walaupun setengah jam Pak Ustadz, 45 menit aja lah gitu loh. 45 menit teman-teman, subhanallah. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana para ulama menghargai waktu-waktu mereka. Dan teman-teman semua melihat rahimakumullah, Abul Walid Al-Baji rahimahullah berkata, ketika aku yakin bahwa seluruh hidupku ini itu seperti 1 jam di akhirat kelak, maka kenapa aku nggak bakhil dengan waktuku? Ya Allah, para ulama tuh bakhil dengan waktunya. Artinya apa? Mereka nggak mau sia-siain waktu mereka. Dan aku berusaha jadikan setiap detik hidupku itu sesuatu kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Sesuatu kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman sekali rahimani wa rahimakumullah, ini waktu tuh luar biasa berharganya. Cepat berlalu ya, dan dia nggak akan pernah kembali. Dan kita nggak tahu juga kapan akhir dari waktu kita masing-masing. Maka jangan sia-siakan waktu kita. Dan kita kalau lihat para ulama teman-teman, terutama para salafus saleh terdahulu, seperti bagaimana mereka memanfaatkan waktunya, apakah dengan tongkrongan yang sia-sia nggak ada manfaatnya. Salah seorang ulama salaf yang bernama Amir bin Al-Qais rahimahullah ta'ala, pernah ada seorang berkata kepada beliau, terlebih beliau pada waktu sedang sibuk, dan orang ini mengatakan, wahai Amir bin Abdul Qais, aku mau bicara kepada dirimu. Aku ada keperluan, saya mau bicara, saya mau ngobrol. Yuk Mir, gitu kan ya bahasanya. Nongkrong bentar sini, ada yang pengen dibicarain. Ya, atau nongkrong aja dulu sini, kita duduk sama-sama ngobrol-ngobrol gitu, santai-santai. Ya, jadi apa kata Amr bin Al-Qais teman-teman sekalian rahimakumullah? Kata Amr bin Al-Qais, Amr bin Abdul Qais rahimahullah ta'ala, perhatikan, saking beliau menjaga waktunya, beliau mengatakan kepada orang yang ngajak beliau nongkrong atau bicara itu, beliau katakan, amsik asyamsa, tolong tahan dulu matahari. Ya, jadi kalau ada teman antum ngajak antum nongkrong, ya, dan antum katakan kepadanya, oke boleh, tolong tahan matahari dulu. Tolong mataharinya ditahan. Ya, tolong kau tahan dulu matahari. Akhirnya maksudnya apa? Biar waktunya nggak berjalan. Biar waktu saya nggak kebuang sia-sia. Kalau cuman harus ngobrol sama dirimu, yang kadang nggak jelas faidah ataupun manfaatnya. Ini atau Amir bin Al-Qais rahimahullahu ta'ala. Beliau minta tolong tahan matahari. Dia nggak mau buang-buang waktu. Beliau nggak mau ngomong nggak ada faidahnya, nggak ada manfaatnya, apalagi ada kemungkaran di sana. Berhentikan waktu dulu. Ini luar biasanya para ulama menghargai waktu mereka. Tapi kalau kita lihat
orang di zaman ini, terutama di zaman digital media yang luar biasa ini, kita lihat bagaimana banyak orang yang biasanya kayak YouTuber gitu ya, buat video-video nggak ada faedah. Dan saya sempat lihat itu ada video yang nonton sampai jutaan, yang nonton pun ngapain ditonton gitu loh, terus komentar, memberikan like dan segala macam. Ngapain 2 jam nggak ngapa-ngapain? Ya Allah, 2 jam nggak ngapa-ngapain. La haula wala quwata illa billah. Ini keajaiban dunia, ya Allah, gitu loh. Atau hal-hal yang lainnya, yang banyak subscribernya, banyak followersnya, buang waktu orang lain, ya. Atau klip-klip pendek aja lah, nggak banyak panjang, kayak reels mungkin di Instagram, ya, video singkat segala macam, tapi yang nggak ada banyak hal-hal konyol, hal-hal bodoh, tapi yang nonton 1 juta, jutaan orang. Sampai kadang yang komen tuh bilang gitu loh, 30 detik berharga saya kebuang. Lah ente sadar 30 detik berharga kebuang, ngapain ditonton gitu, ngapain dilihat? Yang orang awam aja sadar teman-teman, bahwasanya itu kebuang gitu loh. Ya, nggak ada manfaatnya, nggak ada faedahnya. Maka jangan buang waktu kita, gitu loh. Jangan biarkan waktu kita berlalu begitu saja. Kalau bisa berhentikan matahari Anda mau buang 30 detik itu, maka silakan. Teman-teman semua muliakan rahimakumullah. Para ulama kita itu benar-benar menekankan masalah ini dan mengingatkan untuk jangan sampai kita menyesal. Jangan sampai kita menyesal gara-gara cuman duduk-duduk, akhirnya apa? Akhirnya menjadi sia-sia, nggak ada manfaat. Ya, tapi ingat, silakan Anda bergaul, tapi berusahalah di sana banyak mengingat Allah, bersalawat kepada Nabi, dan tutup dengan kafaratul majlis. Ya, tutup dengan kafaratul majlis. Sampai kalau kita lihat para ulama itu luar biasa teman-teman. Banyak kalau kita mau sebutin tapi nggak cukup waktunya. Seperti Khalil bin Ahmad Al-Farahidi rahimahullah ta'ala, itu beliau tuh nggak mau waktunya kebuang cuma untuk waktu makan. Sampai-sampai sebagian ulama itu athqalus sa'at alayya, waktu yang paling berat bagiku adalah sa'atu akal wa fiha. Waktu makan bagi mereka tuh berat banget. Karena apa? Takut sia-sia. Sebagian mereka tuh kalau bisa makanan tuh dibuat jus aja, di blender masukin, minum, selesai, gak lama-lama ngunyah. Subhanallah, luar biasa mereka. Sampai sebagian mereka itu para ulama kita mengatakan, kalau saya bisa beli waktu si fulan, saya beli waktunya si fulan. Dibeli waktunya, tapi nggak bisa teman-teman. Ya, tapi nggak bisa kita membeli waktu orang atau pihak lain. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini yang disebutkan oleh para ulama kita dari berusaha untuk nggak bermajelis sia-sia atau nggak ada faedahnya, dan berusaha untuk memanfaatkan kesempatan kita dengan sebaik-baiknya. Saya rasa demikian untuk materi kita pada pertemuan kali ini. InsyaAllah ta'ala kita akan masuk kepada poin yang ke-12, yakni setelah menjauhi dari majelis kesia-siaan dan juga menjauhi dari hal-hal yang berhubungan kelak insyaallah ta'ala anil haisyati, yakni keributan, kegaduhan. Ya, insyaallah ta'ala kita akan bahas pada pertemuan akan datang biiznillah. Demikian untuk materi, dan kita akan lanjutkan kepada sesi diskusi atau tanya jawab. Wallahu ta'ala bisawab. Wassallallahu ala Muhammad. Saya persilakan kepada Al-Firdaus untuk membimbing dari sesi kedua kita. Falyatafaddal. Dan Ustaz, jazakallahu khairan atas materi atau nasihat-nasihat atau wejangan-wejangan Ustaz. Barakallahu fik. Nah, Ustaz, ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Mungkin ini ada yang ingin bertanya langsung Ustaz kepada Mbak atau Mas yang ingin bertanya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ana ingin tanya, jadi bagaimana terkadang kami bisa meninggalkan kayak perbuatan yang sia-sia itu tadi, juga terkadang bisa meninggalkan maksiat atau perbuatan-perbuatan haram lainnya. Tapi bersamaan itu juga terkadang rasa was-was di dalam hati, terutama
kayak was-was, kayak sombong, ujub, atau kayak merendahkan orang lain itu juga semakin besar, Ustadz. Jadi kayak kita ninggalin, misal kayaknya menolak kemungkaran, ketika ditinggalkan kesamaan itu juga rasa ria, ujub, sombong, dan merendahkan orang lain itu kayak menggebu-gebu juga, Ustadz. Dan terkadang kami ya kadang biasanya, Ustadz, di dalam hati ini berusaha kayak istilahnya kayak mengapa ya, kayak berkata dalam hati ini ya kayak apa ya, kayak bilang, oh celaka nih, saya ahli neraka gitu. Itu gimana, Ustadz? Dan gimana kiat-kiat menjaga hati agar tidak seperti itu, Ustadz? Sekian. Ya, terima kasih atas pertanyaan atau diskusinya dari saudara kita. Tadi dengan siapa yang nggak nyebutin nama tadi kayaknya. Ya, jazakumullah khairan. Dan teman-teman semua muliakan rahimakumullah. Ini sebuah diskusi yang bagus kalau menurut saya tentang sebagaimana kita paham tentang hakikat menuntut ilmu, hakikat belajar, hakikat thalabul ilmi. Kita berusaha jadi orang baik, kita berusaha merubah diri kita, akhlak kita dan seterusnya. Tapi di sisi yang lain kita tertantang untuk menjaga keikhlasan kita, menjaga agar kita nggak ujub, agar kita nggak terjatuh kepada kesombongan. Maka teman-teman semoga Allah muliakan rahimani wa rahimakumullah, riya dan ujub ini kata para ulama kita itu sesuatu yang kadang sangat sering bergandengan. Ya, riya dan ujub ini adalah dua hal yang sangat mudah bergandengan, gitu. Dan perlu dicamkan juga teman-teman sekalian rahimakumullah bahwa antara riya dan ujub yang itu sangat berpotensi besar menimpa kita, saya pribadi, teman-teman sekalian, karena gini, karena ini adalah penyakit yang ditakutkan oleh Nabi SAW lebih daripada fitnah Dajjal. Padahal fitnah Dajjal aja itu wanti-wantinya Nabi itu tinggi banget, gitu loh. Fitnah Dajjal itu Nabi mewanti-wanti agar jangan sampai terjatuh, sampai beliau ajarkan doa yang harus kita baca setiap sebelum salam. Itu aja luar biasa peringatan Nabi. Tapi Nabi berikan lagi yang lebih parah lagi tuh. Apa dia? Riya, ujub, sum'ah dan teman-temannya. Dan itu menimpa kepada orang-orang yang jadi ahli ibadah, jadi penuntut ilmu, jadi orang yang telah berhijrah. Karena potensi untuk dia bisa merendahkan orang lain atau mengendang orang lain rendah itu tinggi gitu loh. Jadi ketika ujub atau riya itu menjalar pada diri kita teman-teman, maka cobalah kita kembali renungkan dari suratul Fatihah. Ketika Allah berfirman, dan makanya baca Al-Fatihah itu jangan baca aja, tapi sambil renungkan gitu loh, sambil sholat gitu kan. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah. Ya. Sedangkan orang yang merasa ujub itu dia orang yang riya, kata Ibnu Taimiyah, itu tidak merealisasikan dari iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Kami ibadah ya Allah. Kami menghinakan diri, kami menundukkan diri, kami cintanya kepadamu. Iyyaka na'bud. Orang yang riya itu tidak mengaplikasikan iyyaka na'budu. Dan orang yang ujub, kata Ibnu Taimiyah, tidak merealisasikan wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Maka barang siapa yang merealisasikan iyyaka na'budu, maka dia akan terlepas dari riya, karena dia akan hanya mencari atau beribadah hanya kepada Allah. Dan barang siapa yang merealisasikan wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah kami minta pertolongan, dia akan terlepas dari ujub, takjub kepada dirinya sendiri. Nah teman-teman semoga muliakan rahimakumullah, Nabi SAW juga menekankan bahwa ujub itu termasuk salasun muhlikatun, ya, 3 hal yang membinasakan. Ya, ujub ini termasuk hal yang membinasakan. Jadi jangan sampai ini ada kepada diri kita, dan senantiasa memohon kepada Allah
Karena banyak juga Nabi memberikan peringatan tentang masalah ini, masalah ujub ini, gitu loh. Dan bagaimanakah untuk melawannya atau agar nggak tersampai kena itu? Berusaha Anda untuk kata para ulama untuk melupakan dari kebaikan-kebaikan yang Anda lakukan, karena ini kiat ikhlas juga, gitu loh. Ketika Anda berbuat kebaikan, Anda di atas jalan kebaikan, berusaha Anda nggak pernah merasa diri Anda baik, merasa diri Anda penuh dengan kekurangan, penuh dengan kekhilafan, kealpaan, dan penuh dengan dosa dahulu yang mungkin Anda belum berhijrah itu bisa jadi belum Allah ampuni, gitu loh. Ini yang akan membuat diri Anda tuh rasanya nggak ada apa-apa. Ini yang akan membuat diri Anda tuh rasanya, saya bukan siapa-siapa, saya bukan orang soleh. Maka sungguh sedih kalau banyak kalimat-kalimat yang menyatakan rezeki anak soleh, tapi padahal sejatinya yang menjamin kita soleh itu nggak ada, teman-teman. Yang menjamin kita soleh itu nggak ada, dan kita ini jelas nggak ada legalitas kesolehan, legalitas ketakwaan, dan kita orang-orang yang berjuang untuk jadi soleh, berjuang untuk menjadi takwa, berjuang untuk nggak ujub, berjuang untuk nggak riya. Tapi tetap itu bakal terus mendomplengi kita, mewaswaskan kita pengen ujub, pengen riya, gitu loh. Misalnya kita ini baru pulang dari pengajian, naik motor, naik mobil, ngelewatin orang-orang nongkrong di warung kopi, mungkin sambil gitaran, sambil rokokan, lihat, terus ngelihat merasa saya dari majelis ilmu, tuh orang situ. Jadi secara nggak langsung ngelihat, saya dari tempat kebaikan, dia tempat keburukan, ngabisin waktu nggak jelas. Ya Allah, teman-teman semula muliakan rahimakumullah, yang jamin kita selama sampai akhir hayat kita ada di majelis ilmu siapa? Nggak ada. Siapa tahu yang Anda lihat rendah di sana, lagi nongkrong, ngabisin waktu, ya, yang kemarin mungkin nonton bola, teriak-teriakan bela tim favoritnya. Rupanya menjelang dari akhir hayatnya dia tobat, dia hijrah, dia datang ke majelis ilmu dan dia mati di majelis ilmu tersebut. Sedangkan kita rupanya menjauh, maka ini sebuah kecelakaan yang besar, teman-teman. Waliyadzubillah. Jadi itu dari saya, wallahu a'lam bishawab. Nah, jazakallahu khairan, dan kami ucapkan juga jazakallahu khairan kepada si penanya. Kemudian ini berkaitan dengan tadi yang antum katakan tadi mengenai riya, ujub, sum'ah. Apakah ketiga tersebut hanya berlaku dalam urusan ibadah, Sat? Apakah bisa juga berlaku dalam urusan dunia, Sat? Ya, terima kasih, jazakumullah khairan. Riya berlaku dalam urusan dunia. Saya masih belum terlalu paham dan mengerti kalau riya dalam urusan dunia itu kayak gimana ya. Ya, karena hampir setiap sendi dari kehidupan kita ini pasti sangat berhubungan erat dengan ibadah loh, teman-teman. Kan kita cari nafkah, kita punya barang gitu ya, duniawi gitu loh. Misalnya kita punya Ferrari gitu ya, Lamborghini misalnya. Walaupun nggak punya sih, ya, dan nggak tahu juga bisa punya apa enggak gitu kan. Dan kalaupun mau punya ya nggak usah punya, itulah yang biasa-biasa aja. Karena kalau punya yang sampai ada kelasnya Ferrari, Lamborghini, itu potensi untuk riya, ujub gitu kan, itu tinggi gitu loh. Tapi kalau kita punyanya kayak Avanza aja biasa, insya Allah potensi untuk ada sombong itu rendah. Nah, maka kalau dilihat dari pertanyaan yang disampaikan, maka bagaimana dari urusan dunia yang riya apa enggak, bisa ujub apa enggak, maka saya rasa kehidupan kita ini sangat berkaitan loh, teman-teman. Kan kita ingat firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat ke-56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Sesungguhnya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka untuk beribadah kepada aku, kata Allah. Jadi semua sendi kehidupan kita itu ibadah sebenarnya. Kita punya gadget sekarang, teman-teman, kan lagi ikut nyimak dari kajian virtual kita ini. Kan berarti Anda sedang menggunakan sebuah barang duniawi itu dalam rangka ibadah, ketaatan kepada Allah. Jadi rasanya kalau mau dipisahin gimana gitu loh, yang dimaksudkan dari urusan duniawi yang dibolehkan riya, gitu loh, dibolehkan dibanggain.
dibolehkan ujub berbangga, bangga punya aset banyak. Lah aset banyak itu bakal dihisab di sisi Allah, dipertanggungjawabkan. Nah, jadi saya agak bingung gimana misain antara dua hal ini. Jadi intinya buang jauh-jauh yang namanya riya, buang jauh-jauh namanya sum'ah. Anda punya aset banyak, walaupun mungkin Anda belum mampu untuk bisa ngeluarin semuanya di jalan Allah, sedekahin misalnya gitu. Tapi Anda nggak usah sampai ada riya, ujub, sum'ah. Karena saya rasa nggak ada yang perlu dibanggain, terutama duniawi. Hatta amal soleh aja teman-teman. Anda udah haji tiap tahun, atau Anda haji tiap tahun, umroh udah berapa kali nggak kehitung. Apakah perlu Anda riakan sum'ah? Kan jelas nggak boleh. Apalagi amal ibadah kan. Terus Anda bilang, duniawi boleh lah Ustaz, saya punya Apple 13, 10 di rumah katanya gitu. Faedahnya buat apa? Untungnya apa buat Anda? Apakah Anda semakin taat kepada Allah, atau Anda 13 iPhone 13 Anda itu Anda infakkan di jalan Allah? Ini baru iya. Atau Anda sebutin dari amal soleh juga. Jadi saya rasa susah misainnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan, Ustaz. Nah, Ustaz, pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Jikalau kita sedang belajar, kemudian dilanda kebosanan, mungkin hal apa aja yang boleh kita lakukan, hiburan apa, seperti apa yang bisa boleh kita lakukan untuk menghindari mencari hiburan-hiburan di grup, WhatsApp atau media sosial lain, Ustaz? Iya, terima kasih pertanyaannya, jazakumullah khairan, pertanyaan bagus juga, dan ini untuk teman-teman sekalian bahwa kebosanan itu pasti ada loh teman-teman. Dalam majelis, dalam belajar, dalam menuntut ilmu itu pasti ada. Hiburan apa yang boleh dilakukan dan untuk menghindari yang enggak berfaedah atau enggak bermanfaat. Jadi teman-teman semuanya rahimakumullah, ingat sekali lagi saya sampaikan bahwa nongkrong boleh. Tapi nongkronglah nongkrong yang bagaimana syariat kita tekankan. Itulah, majelis lah, nggak masalah. Jadi kalau zaman saya waktu belajar dulu, itu ada istilah majelis. Majelis itu duduk-duduk gitu loh sama teman-teman di asrama sambil kadang ada yang dicemil gitu loh. Terserah apa aja sih, ada yang dicemil, mau gorengan, kayak mau kerupuk, kayak segala macam. Intinya majelis. Ya, duduk di situ. Ya udah cerita-cerita, kadang cerita tadi pelajaran di kelas, atau ketemu ustadz siapa, saya kena apain gitu, atau macam-macam. Ya selama di situ kita itu tadi ada istighfar di sana, ada ucapan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, dan yang lainnya. Intinya kalau mau nongkrong silakan, nggak masalah. Ya tapi yang nongkrong lah yang berfaedah, yang bermanfaat. Dan kalau cari yang lain, apa dia misalnya untuk melanda kebosanan, maka Nabi SAW juga memberikan kita di antara kiat-kiat atau olahraga-olahraga yang ini bukan termasuk yang sia-sia. Di antaranya adalah memanah. Ya, sebagian para ulama mengkiaskan memanah juga bisa Anda mungkin latihan membidik, entah menembak, atau Anda punya senapan angin, itu senang buru-buru gitu ya, ke hutan gitu, nembak burung, nembak rusa, kalau ada rusa sih, kalau apa aja lah, ya, atau yang semisalnya, itu insya Allah tidak sia-sia, tidak menghabiskan waktu, selama juga itu nggak membuat lalai dari kewajiban-kewajiban tentunya. Berkuda susah juga ya kalau di Pontianak atau Kalbar, atau kalau di daerah Jawa dan semisalnya, insya Allah lebih mudah. Berenang, nah kan saya juga anak sungai gitu loh, jadi ketemu sungai, kolam renang, ya selama terhindar dari kemungkaran-kemungkaran di sana, maka silakan lakukan. Kalau hal-hal yang lain, wallahu alam, usahakan jangan. Dan terutama juga, misalnya kalau futsalan gimana sama main bola? Ya para ulama nggak larang selama Anda jaga-jaga batasan-batasannya, ya auratnya, ya fair play-nya, jangan main bola kayak gitu tapi emosian, temperamen. Jadi udah kayak atlet profesional nih, di sliding sama lawan, padahal sama-sama teman pengajian, terus malah emosi misalnya gitu kan, marah, nggak terima, nuntut wasit misalnya gitu, atau ngeluarin kata-kata nggak pantas, maka ketahuilah ini jadi sia-sia Anda olahraga kalau kayak gitu. Ya lari juga nggak masalah, lari Anda jogging untuk menguatkan fisik gitu loh. Lari dari kenyataan gitu ya, lari dari kebosanan gitu. Anda bosan nih, bosan banget, sumpek, ambil sepatu lari gitu kan, atau nggak pakai sepatu lari, udah nyeker aja kan. Nyeker kan termasuk di antara sunnah Nabi yang boleh dilakukan sesekali gitu. Udah keluar rumah lari gitu,
lari 5 kilo gitu. Tapi capek banget. Nggak mudah. Jadi itu saran saya untuk mencari hiburan, atau Anda senang hiking, nggak masalah, tadabur alam. Ke pantai gitu ya, naik gunung, masuk ke hutan, camping gitu loh. Sejenak merefreshkan diri dari hiruk pikuk duniawi atau perkotaan. Tapi di sana Anda boleh sambil lagi, insya Allah tuh rasanya beda lah teman-teman. Kalau kita di alam bebas, gunung biasanya gitu, tadabur alam, sambil bahas ilmu, bahas Al-Quran, itu jujur itu rasanya pasti jelas beda. Tapi tentunya nggak bisa disamakan dengan majelis dalam masjid ya, karena ini keutamaannya beda. Tapi ketika Anda berada di alam lepas, luas, ya tadabur gitu, itu insya Allah juga lebih mengena. Itu saran saya untuk menghindari dari kebosanan-kebosanan tersebut di sela-sela belajar dari Allah alam bisawab. Pertanyaan selanjutnya, apakah sebuah perkumpulan atau tongkrongan yang di dalamnya membahas ilmu dunia, contohnya mungkin ilmu perkuliahan umum yang dimana jarang kita temui adanya disebut nama Allah di dalamnya, apakah yang seperti ini dikategorikan ke dalam hadis Rasulullah SAW yang konsekuensinya akan mendapatkan penyesalan di hari kiamat? Ya, terima kasih pertanyaannya. Jazakumullah khairan. Jadi teman-teman, semoga malaikat rahimakumullah, intinya ketika Anda ada berkumpul di suatu kumpulan, majelis, terus misalnya grup dan lain-lainnya, yang di sana kata Anda mungkin urusan duniawi, urusan misalnya kuliah dan semisalnya, dan nggak ada disebutin nama Allah di sana, maka Anda yang hadir di situ karena memang butuh juga, mau nggak mau kan, mungkin urusan kuliah Anda di sana, maka Anda yang menyebutkan nama Allah, Anda yang banyak-banyak mengucap di sana, apalagi misalnya di grup tersebut malah banyak kesia-siaan yang jelas nggak boleh atau keharuman, tapi di satu sisi Anda harus mau nggak mau gitu loh, misalnya urusan kantor segala macam, maka Anda banyak beristighfar di sana, banyak bertobat kepada Allah. Karena kalau Anda bisa menyampaikan saran kepada atasan misalnya atau ketua di situ untuk mungkin lebih dikondusifkan dari grup ini, maka lakukanlah. Itu saran saya, wallahu a'lam bishawab. Ini juga masih berkaitan Zat mengenai tongkrongan yang di grup. Kan misalnya banyak kita dapati di grup itu banyak yang ngomongnya kotor atau tidak pantas, terus gibah. Teruskah apa kita harus left di grup tersebut atau keluar dari grup tersebut? Padahal grup tersebut sangat penting, misalnya grup informasi kuliah. Ya, terima kasih. Jazakumullah khairan. Sama sebagaimana saya sampaikan, ketika memang Anda qadarullah di grup itu memang dibutuhkan, artinya ada kebutuhan kuliah, kerja dan semisalnya, di sisi lain di grup itu ada hal-hal yang nggak pantas, maka kita harus cari solusi terbaik. Ketika Anda bisa cari admin untuk menengahkan, artinya menyelesaikan permasalahan tersebut, maka selesaikanlah. Kalau nggak bisa qadarullah, Anda juga udah berusaha sabar tahan di sana, akhirnya juga nggak berubah, artinya begitu terus, maka Anda berikhtiar cari cara lain, bagaimana kira-kira Anda bisa dapat manfaat di grup tersebut lewat wasilah lain atau metode lain. Ya, insya Allah saya rasa banyak metode di zaman digital ini untuk kita bisa tetap dapat informasi tersebut. Kecuali memang benar-benar informasinya cuma di situ doang. Nah, ini yang susah. Ya, ditambah lagi dengan misalnya banyak hal-hal yang mungkar tadi, maka kalau Anda bisa juga ingkar mungkar tadi di sana, maka lakukan. Ya, sampein dari kebatilan tadi ketika Anda tahu menimbang antara masalah dan mudaratnya. Ya. Ketika Anda juga menguasai dari bagaimana mengingkari dari kemungkaran tersebut, maka lakukan. Ya, maka lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Dan Ustaz, kemudian Ustaz, mungkin ini pertanyaan terakhir. Perkumpulan di kantor Ustaz, mungkin ada rapat yang sering dilakukan. Kemudian beliau menyatakan sini tanpa penutup, mungkin tanpa mengucapkan doa kafaratul majlis. Itu gimana sih? Iya, terima kasih. Jadi intinya teman-teman, kalau di sana majelis itu atau perkumpulan itu nggak disebut nama Allah, kita yang jadi berperan untuk
banyak menyebutkan nama Allah di sana. Ya, mau rapat kantor segala macamnya. Kan kita dituntut untuk ingat dan paham tentang ilmu ini juga. Itulah kita dituntut untuk paham tentang ilmu ini. Ya, mengucapkan zikir di sana, dan Anda sendiri nggak masalah Anda mengucapkan doa kafaratul majelis, nggak perlu teriak-teriak juga, kecil-kecil aja, sir aja, insya Allah nggak masalah. Ya, jadi seperti itu, nggak mesti harus semuanya, walaupun secara umumnya memang harusnya semua, tapi ketika qadarullah mereka nggak paham atau nggak ngerti, maka kita nggak bisa maksain ke pihak lain. Yang penting kita dulu mulai, dan kita berusaha untuk nularin ke teman-teman yang lain atau orang sekitar kita. Saya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab, dan saya rasa ini bisa kita sampaikan atau jawaban-jawaban saya. Jika ada kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada yang salah maka dari kelemahan ilmu saya dan dari syaitan atau lalai, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita yang Maha Pengampun lagi Maha Penerima taubat hambanya, dan saya minta maaf kepada teman-teman sekalian sekiranya ada pertanyaan atau jawaban yang kurang tepat dan belum bisa menjawab dari semua pertanyaan teman-teman sekalian. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Sallallahu Muhammad. Saya kembalikan kepada Al-Firdaus untuk menutup dari pertemuan kita kali ini. Falyatafaddal. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz atas nasihat atau materi yang telah disampaikan, dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan kepada teman-teman ikhwan dan akhwat